lahir di ufuk timur Surabaya. Orator ulu, masa mudanya pejuang baru, dialah putra sang fajar. Rintangan datang, silih berganti, menyempitkan ruang geraknya. Takkan padam semangatnya untuk berjuang agar merdeka bangsanya. Baju guru merah hati, garis manis memikatnya. Sang penjahit merah putih pun menjadi istrinya. Diasingkan di penjara, bertemu dengan cintanya. Fatmawati pun akhirnya menjadi ibu negara. Silih berganti, menyempitkan ruang gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya, salam untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rudi Hermanto, Wakil Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Sumatera Utara, yang mau bergabung, yang mau menemani kita di malam Bung Karno kali ini. Rela memisahkan waktunya demi acara kita merayakan malam Bung Karno. Mari tanamkan nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno bagi pemuda. Yang saya hormati Pak Nur Wahid, tokoh sejarah. Yang saya hormati dari PDIP atau pemuda atau milenial Kota Medan, Banteng Kota Medan. Dan saya hormati seluruh pimpinan cabang Ikatan Pelajar Al-Setia Sumatera Kota Medan. Hari ini kenapa kita berkolaborasi? Kenapa kita hari ini pelajar mesti menanamkan jiwa-jiwa, mesti menanamkan nilai-nilai kepancasilaan di dalam tubuhnya, di dalam dirinya sendiri. Untuk apa? Supaya negara Republik Indonesia harus pemudanya paham Pancasila tersebut. Apa kata Bung Karno? Kumpulkan 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. 1000 ayah-ayah, 1000 orang tua akan menyambut semberu dari akarnya. Merdeka! 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 Hari ini jiwa pemuda mesti membara, mesti mencontohkan seperti Bung Karno pernah berkata. Kalau kita tidak menjadikan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh generasi Indonesia ini, siapa lagi yang akan mencontohnya? Kitalah pemuda-pemudanya. Hari ini kita merayakan malam Bung Karno. Diambil satu hari
untuk malam-malam minggu kawan-kawan sekalian. Malam minggu bersama pacar ditinggalkan untuk menonton Malam Bung Karno supaya tahu perjuangan Bung Karno merdeka, merdeka. Oleh sebab itu, kalau kawan-kawan menanamkan diri dia sosok pemimpin, contohlah Bung Karno, contohlah Megawati, dan contohlah pemuda, pemimpin-pemimpin lainnya. Kalau kita oleh sebab itu, terima kasih rekan-rekanku. Terima kasih kalian sudah menyempatkan diri kalian untuk berhadir di kegiatan ini. Seandainya tadi kalau tidak ada kalian, saya pun bingung bagaimana mengawal 60 orang. Mengawal dari Medan Amplas ke Medan Marelan. Bagaimana mengawalnya? Disitulah saya bingung. Rupanya kawan-kawan mau menonton. Bang, kayak mana sih film Bung Karno itu? Bang, kayak mana sih Pak Rudi Hermanto itu? Bang, kayak mana sih yang abang bilang itu? Cantik gak tempatnya? Hari ini ginilah tempatnya. Kenapa kami ambil di sini? Sebenarnya kami mau ngambil di hotel. Untuk apa di hotel? Tidak ada kenangan yang ada di dalam hati. Banyak. Tapi kami ambil di tempat luas, di tempat terbuka. Untuk apa? Untuk mengenang Bung Karno gak pernah tinggal di hotel. Yang tahu, karena dulu ada hotel. Tetapi Bung Karno tinggalnya di perdesaan, yang mana asli dengan hijau-hijauan. Oleh sebab itu, kita bergandengan. Ini pimpinan daerah, ini PDIP. Oleh sebab itu, kita harus menyatukan untuk kemenangan. Tak bakalan menang kita kalau kita tidak merdeka. Tak bakalan jaya kita kalau kita tidak merdeka. Hari ini, kalau saya lebih kuat suara saya daripada 1000 orang ini, berarti kalian cemen. Tapi kalau lebih kuat suara kalian 1000 orang daripada saya sendiri, berarti kalian memang betul pemuda masa depan, pemimpin masa depan. Kalau mereka, saya sebut 3 kali, sebut 3 kali. Oke? Merdeka! 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 Sebelum saya memberikan kata sambutan, terlebih dahulu saya harus membuat semangat kita semua. Merdeka! 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 Saya malam ini bergabung di acara malam mengenang Bung Karno, diundang oleh Bapak Rudi Hermanto dan Bang Gapur Marbun. Memang sih di spanduk ini nggak ada kita. Meskipun udah kita share kepada tim yang lain, tapi kita bukan karena harus tampil di spanduk makanya kita harus ada, tapi perbuatanlah yang harus ada. Setuju? Jadi malam ini saya membawa rekan-rekan juang Medan Banteng Milenial dari Medan Amplas. Besok juga akan ada rekan kita, karena besok juga adakan juga pelantikan kita. Setelah mungkin dari siang Bang ya. Di sini juga saya membawa adik-adik yang calon menerima mahasiswa, beasiswa. Jadi mereka ini saya libatkan supaya mereka tahu dan bukan asal menerima. Dan mereka juga harus tahu sejarahnya Bung Karno. Bung Karno itu adalah bapak proklamator Pancasila. Kita harus tahu Pancasila. Jangan sampai ada yang tidak mengerti Pancasila. Apalagi sekarang ini sudah bulannya mau pemilihan, dan kita dan kami sendiri sudah terjun di lapangan ketika ada yang menyatakan negara ini belum merdeka. Sebenarnya negara kita ini sudah merdeka. Rakyatnya sendiri yang buat tidak merdeka. Mereka tidak mengenang jasa para pahlawan. Setiap negara yang mengakui kemerdekaan para pahlawannya, negara itu akan maju. Tapi kalau ada di negara itu sendiri yang ingin menyatakan negara ini bukanlah negara nasionalisme, tapi negara ini adalah
negara nasional. Benar enggak? Dan marilah kita berjuang untuk negara kita ini. Kami Medan Banteng Milenial mengucapkan terima kasih. Merdeka! 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 Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terimalah salam perjuangan dari saya. Merdeka! 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 Luar biasa malam ini ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa dalam hidup kalian, karena pada malam hari ini telah hadir kita semua di tempat yang sederhana ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita kesehatan dan waktu untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati bulan Bung Karno, mengingat Bung Karno sebagai founding father kita. Tentu juga atas prakarsa rekan-rekan, dan terkhusus yang bisa saya sampaikan adalah Adinda Ahmad Irham Taksi. Tepuk tangan untuk beliau ini dulu. Orangnya kecil tapi manfaatnya besar, luar biasa. Sebagai Ketua IPA Medan, PD IPA Medan, tentu beliau juga didampingi oleh sekretaris yang luar biasa, Reza Abdullah. Terima tepuk tangan. Dan Bendahara Hairina Intan Jura. Mana orangnya ini? Berdiri dulu. Ya, harusnya dulu di sini. Luar biasa. Pertama-tama yang saya hormati ayahanda Bapak kita, seorang nasionalis sejati yang sepanjang hidupnya beliau curahkan untuk menjaga kita generasi muda, dari yang muda sampai yang tua. Kami saja di fraksi PD Perjuangan DPRD Sumatera Utara, beliau ini sering hadir dan selalu menyampaikan, kita ini harus selalu diingatkan, selalu harus diulang-ulangi, harus selalu ada guidance supaya kita tidak keluar dari track. Seperti ibarat bawa mobil, jalurnya sudah ada, kalau dibiarkan nanti supirnya ugal-ugalan, bisa masuk ke sawah, bisa masuk ke jurang. Jadi supaya kita tetap on the track, harus ada yang mengingatkan kita, yaitu orang-orang tua, nasihat-nasihat, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam proses menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini nanti berlanjut sehingga jadi pembukaan ini. Tadinya saya mau perkenalkan. Langsung aja lah. Jadi saya lanjut aja ya intinya semua ya deh ya. Oke, biar semangat ini. Sekaligus membuka acara katanya. Tetapi tentunya supaya tidak lari dari jalur juga, seharusnya saya memperkenalkan dulu Pak Nur Wahid ini. Beliau orang tua kita yang begitu cintanya dia kepada bangsa ini, yang begitu cintanya dia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau berjuang terus-menerus sampai hari ini, sehingga saya sendiri terpesona dan mengagumi beliau sebagai orang tua yang mencurahkan hidupnya untuk menulis buku, untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan generasi dan seluruh stakeholder
pejabat dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Beliau ini yang selalu mengingatkan betapa pentingnya ideologi itu bagi sebuah negara. Betapa pentingnya kita mengingat sejarah, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Untuk itu, saya rasa dipersilakan dulu Pak Nur Wahid untuk menyampaikan kata pembukaan. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberi kepercayaan oleh Anda semua untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam acara malam mengenang Bung Karno. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Rudi. Sebagai orang tua, saya selalu mengingatkan kepada yang muda-muda bahwa perjalanan sejarah dari bangsa kita ini semakin ke depan semakin tak jelas. Mengapa? Banyak faktor yang mempengaruhi. Tadi juga saya sebutkan bahwa saya banyak membuat risalah tentang Pancasila. Biarpun sudah tua begini, sudah 82 tahun umur saya, masih bisa saya memainkan komputer untuk mengarang, menulis risalah-risalah. Sudah 20 judul yang terbit selama 3 tahun, dari tahun 2020 sampai 2022 tahun. Yang masih tinggal di dalam komputer belum selesai digarap ada kira-kira 40 judul semuanya. Saya sendiri pun juga bingung kenapa saya sebagai orang tua diberi oleh Allah SWT kemampuan, kekuatan, pikiran yang jernih menghadapi situasi sekarang ini. Saya bukan nabi, saya juga bukan wali, saya juga bukan syekh, tapi hidayah yang turun-temurun datang kepada saya, membisikkan kepada saya, ini. Lagi sedang menggarap pun datang hidayah baru. Dari mana? Karena ada satu hal yang mungkin dan bisa jadi pegangan buat Anda semua. Kita bertuhan itu jangan mengharapkan kebutuhan materi. Kita bertuhan itu jangan mengharapkan kekayaan. Kita bertuhan itu jangan mengharapkan pangkat, ketenaran, popularitas. Tuhan tidak akan menterdil kalau istilah udah sekarang. Satu, ya Allah ya Tuhan, berikan aku petunjuk, berikan aku hidayah untuk bisa menuntun bangsaku ini jalan ke depan, menuju masa depan yang lebih baik lagi. Itu yang datang bertubi-tubi pada saya. Sampai itu. Bahkan itu saja. Di luar daripada ideologi Pancasila, saya juga diberikan hidayah yang luar biasa sampai saya menangis. Apa luar biasa? Maaf, ini saya sedikit agak mengambil banyak versi lain, yaitu menyangkut dengan alam semesta, astronomi. Ada yang dinamakan galaksi, tapi bukan galaksi HP ya, HP Samsung bukan. Ya. Ada yang dinamakan galaksi, galaksi itu adalah kumpulan bintang-bintang. Galaksi kita bernama Bima Sakti, di dalamnya terdapat 5 miliar bintang. Salah satu di antaranya matahari kita bersama planet-planet, termasuk bumi. Nah, kepada saya hari bulan Mei kemarin dihidayahkan ada sebuah galaksi yang sangat
sangat jauh sekali. Sehingga cahayanya sampai saat ini belum sampai ke bumi ini, ke permukaan bumi kita ini. Padahal cahaya dari galaksi itu sendiri sudah berjalan 5 miliar tahun lamanya. Ini dia hidayah kepada saya. Tidak ada ini dalam literatur astronomi. Kenapa begitu? Saya sendiri punya bingung. Kenapa yang begini begitu kepada? Tapi alhamdulillah, nampaknya inilah jalan. Kembali lagi kepada masalah ideologi tadi. Ideologi sebenarnya tidak terlalu pelik, tidak terlalu neko-neko. Satu yang meminta ideologi apapun di atas dunia ini, segera aksi, jangan ditunda-tunda. Bisa enggak? Segera aksi. Kalau ditunda-tunda juga, Anda bukan Pancasilais. Tapi seorang Pancasilais, nggak peduli dia bagaimana situasi, bagaimana keadaan dia tetap berbuat sesuatu. Bila perlu setiap hari dia berbuat untuk kepentingan ideologi itu sendiri. Ini yang kita minta sebenarnya. Hanya 5 silanya, tidak banyak-banyak, tidak neko-neko kali. Kok jadi masalah sekali semuanya bagi mereka-mereka yang terlalu sentimen, yang terlalu antipati, yang terlalu kontradiktif kepada ideologi Pancasila. Bahkan saya tidak sering sekali saya, bukan tidak jarang, sering sekali saya itu dikafirkan oleh orang Islam sendiri, munafik mereka. Orang Islam mengkafirkan orang Islam itu munafik. Jangan coba. Murka Allah SWT. Saya ingin meluruskan jalannya agama ini. Kalau tidak akan datang hidayah banyak pada saya dari Allah SWT. Nah inilah nanti besok kalau ada kesempatan diberikan pada saya akan membeberkan apa itu sebenarnya Pancasila. Bagaimana kita sebenarnya menyikapi Pancasila itu? Bagaimana kita menyikapi Pancasila itu? Bukan dengan menyanyikan seperti tadi, Garda Pancasila, mana anak kecil aneh. Tapi ada draft-draftnya itu yang perlu kita ikuti. Jangan sampai kita tergelincir oleh pandangan pikiran orang lain yang belum tentu semuanya orang lain itu antusias pada Pancasila. Jangan kita tergelincir oleh pandangan orang lain, terbujuk, apalagi dibujuk dengan materi. Wah sudah, jual aja lah Pancasila ini, sudah berduit kok. Itu sudah salah tidak begitu. Tidak lagi konsekuen terhadap Pancasila. Perjalanan hidup saya cukup panjang. Dari umur 7 tahun saya mengalami perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda. Pertama, kedua, tahun 1947, 1948, 1949. Waktu saya masih kecil. Turun dari rumah karena Belanda sudah masuk. Hanya selai baju di badan. Berhari-hari tidak ganti baju. Begitu kami mempertahankan Republik ini pada waktu itu. Sakit. Terus kita mengalami, tidak merasakan penderitaan seperti itu. Terus saya menderita. Ini tongkat ini saksi sejarah. Dengan tongkat inilah saya mengembara di tahun 47, 48, 49 dari satu gunung ke gunung lain, dari satu lembah ke lembah lain, dari satu kampung ke kampung lain. Tongkat inilah yang menjadi tuan saya. Inilah peninggalan sejarah satu-satunya yang masih ada pada saya. Sudah pernah mau dibeli orang ini dengan harga mahal, 10 juta dia mau beli. Enggak, bukan soal duit, tinggal duit.
Nanti ini harus mendampingi aku bila perlu. Kalau boleh, ketika aku mati dia juga tetap bersama aku. Kalau boleh, tak boleh, harus diwariskan. Ya. Jadi inilah sementara saya sampaikan pada, saya panggil aja kalian semua itu Ananda, boleh? Kenapa dia jauh lebih tua? Umur 82 tahun. Tanggal 2 Mei kemarin bertepatan Lebaran, genaplah usia saya 82 tahun. Ya, 82 tahun. Sampai kapan saya ini mau diperpanjang umur saya oleh Yang Maha Kuasa, saya tidak tahu. Itu terserah pada Dia yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini adalah orang-orang yang ikut melakukan sejarah. Sejarah apa? Jadinya nanti ke depan. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang hebat, terdiri dari berbagai kecamatan di Kota Medan. Tepuk tangan untuk kita semua. Pelajar-pelajar Al-Wasliyah yang luar biasa. Kenapa tadi disampaikan oleh Pak Nur Wahid tentang Garuda Pancasila? Bagi saya juga seorang tokoh yang saya kagumi, Kiai Haji Anwar Nur Siregar adalah seorang mantan Ketua NU Sumatera Utara. Beliau mengatakan Garuda Pancasila itu adalah seekor burung. Sayap sebelah kanan adalah nasionalisme, sebelah kiri adalah Islam. Tanpa keseimbangan, kalau pincang sebelah, bayangkanlah burung itu akan terbangnya miring-miring. Betul nggak? Coba lebih kuat nasionalisme dari Islam, nanti miringnya ke sini. Kalau sebelahnya lagi miringnya ke sini, maka harus seimbang atau sinergi. Maka sayap kanan dan sayap kiri harus sama kuat. Betul? Nah, dengan demikian maka Garuda itu akan bisa terbang tinggi, menembus angkasa, dan menjadi sebuah negara yang kuat. Suatu hari kelak Indonesia akan menjadi sebuah negara yang dicita-citakan oleh founding father, yaitu menyeberang di seberang jembatan emas, di mana rakyatnya hidup makmur tanpa memperdulikan, tanpa mempersoalkan suku maupun agama, di mana peradaban itu akan terjadi ketika orang-orang yang nasionalisme dan beragama yang baik akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Setuju? Untuk itu maka adik-adik sekalian, kalian adalah orang-orang pelaku sejarah. Nama saya Aina Rizky Simanjuntak, saya kuliah di Universitas Al-Wasliyah Medan. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung. Silakan baca dengan yang menarik ya. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku, dan menikmati serta menjadi bekal hidup. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rusdi Mulas Menteri, asal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, semester 4. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia, saya tak luput dari kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi filsafat hidupku. Saya nikmati dan jadi bekal hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan membawa manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bredisna Siregar. Saya mahasiswa Unifa Medan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia semester 2. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafah hidupku. Saya nikmati dan jadi bekal hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidup bahagia dan membawa manfaat. Perkenalkan, nama saya Albert Hasibuan. Saya pengejar program beasiswa Bapak Dr. Sofiantan. Sebenarnya saya seorang mahasiswa dari Politeknik LP3M, jurusan akuntansi perpajakan. Baik, saya akan membacakan dedication dari Bapak Soekarno. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi filsafat hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidup bahagia dan bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Najwa
dari Unifa Medan, Fakultas Pendidikan Matematika. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya justru tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafat hidupku. Saya nikmati dan jadi bekal hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan membawa manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahru Adi Hasibuan. Saya kuliah di UINSU, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izinkan saya, Bapak Rudi, membacakan dedikasi Bapak. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi filsafat hidupku, dan menikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Dahmat. Saya kuliah di Universitas Al-Azhar Medan. Saya Fakultas Hukum. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi filsafat hidupku, dan menikmati serta menjadi bekal-bekal hidupku dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa mengabdi ini saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa mengabdi, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1996. Merdeka! 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 Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya fakultas dari Unimed, semester 2, jurusan olahraga. Duduk.
Saya adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Saya tidak manusia sempurna. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa dan negara. Itulah dedication of life-ku. Di jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku. Dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa dan tanah air, ini saja bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidup saya bahagia dan sejahtera. Soekarno September 1996. Merdeka! Merdeka! Takbir! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vini Calveri. Saya dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, jurusan Keperawatan. Semester 2. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafah hidupku. Saya nikmati dan jadi bekal hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa ini, saya merasa hidupku bahagia dan membawa manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari. Saya dari Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafah hidupku. Saya nikmati dan jadi bekal hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan membawa manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kelebihan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa itu. Dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafah hidupku. Saya nikmati dan jadi bekal hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini,
bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini saya merasa hidup bahagia dan membawa manfaat. Soekarno 10 September 1966. Akan padam semangatnya untuk berjuang agar merdeka bangsanya. Baju guru merah hati, garis manis memikatnya. Sang penjahit merah putih pun menjadi istrinya. Tadi yang di hadapan kita ini ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana pendidikan, ada yang sarjana matematik, ada yang sarjana olahraga. Tadi olahraga ya, ada yang sarjana olahraga. Tetapi semua itu tidak akan berguna kalau kalian jadi orang hebat. Semua tidak akan berguna kalau tidak ada jiwa pengabdiannya, kalau tidak punya nilai ketuhanan. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa hari ini semua pemimpin dimanapun level kepemimpinannya, mulai dari tingkat lingkungan, lurah, camat, sampai ke presiden, kalau mereka punya jiwa pengabdian yang tulus, jiwa pengabdian yang apa yang adik-adik tadi bacakan, bahwa kita butuh, kita adalah orang-orang yang beragama dan berketuhanan. Kita harus bertuhan dulu, mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kita juga harus punya jiwa pengabdian kepada tanah air, harus punya jiwa pengabdian kepada nusa dan bangsa. Baru hidup kita itu merasa bahagia. Betul? Kalau kita kaya sendiri ada gunanya enggak? Kita pesta, potong sapi, kita masak, keluarga kita yang makan sendiri, sementara di tetangga cuma mencium aromanya saja. Bagaimanalah perasaan saudara kita yang tetangga kita kalau mencium aroma rendang itu harum, tapi tidak dapat bagian? Sedih ya deh ya. Sautik bahatna pasti mamupet, kata orang Taksel. Ada sedikit rasa kesal, tetapi alangkah bahagia apabila yang punya pesta, dia bawalah satu rantang, dia antarlah kepada tetangga, mau berapa potong pun isinya, 3-4 potong atau 2 potong. Inilah tadi ada kita sedikit marasoki katanya, dibagi sama tetangga. Tetangga pun ikut mendoakan, baik kali bapak ini ya, kita doakanlah dia sehat-sehat, banyak rezekinya. Betul kan? Nah, tapi kalau kita masak sendiri, kita makan sendiri, terus tulang-tulangnya dilempar ke sini, pasti ya mungkin tidak pun mendoakan yang jelek, tapi minimal kesal ya. Ini orang kaya ini udah makan enak, tulangnya pula dikasihnya sama kita. Memang titik-titik lah ini kan gitu. Tapi kita bukan jadi makhluk yang suka marah-marah dan mendoakan orang yang jelek-jelek. Jangan. Biarpun kita disakiti, kita terima saja. Hanya kita harus bisa memahami apa arti kehidupan ini. Kehidupan yang baik. Semalam saya sudah nonton film, judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. Sudah ada yang nonton ini? Sudah? Ah, itu nanti kalian tontonlah kalau sudah ada YouTube, di download. Dari start nonton sampai pulang, air mata terus berderai. Saya buat di tulisan di Facebook saya, kenapa ini aneh film ini? Film ini
dengan teknologi yang tidak terlalu luar biasa. Film Avenger, film Jurassic, segala macam dengan berbagai teknologi tinggi bisa membuat kita terkagum-kagum. Tetapi semalam film itu membuat saya kagum. Saya termasuk seorang penonton yang kritis, tetapi film itu berhasil menggugah. Dia dengan properti yang sederhana, rumah seadanya di tepi Danau Toba, tapi dia bercerita. Cerita itulah yang membuat kita dengan pemain yang tidak terlalu top, bukan aktor-aktor yang hebat-hebat banget ya Bun ya, tetapi mereka berhasil menguras air mata. Itulah kepintaran sutradara dan penulis cerita. Tika Panggabean pemain utamanya, dan beberapa pemain yang tidak saya kenal. Tapi singkat cerita, bahwa saya mengambil kesimpulan dari seluruh cerita itu adalah kebahagiaan yang tertinggi adalah melihat orang lain bahagia. Seorang ayah yang tadinya egois terhadap keinginan anak-anaknya, tetapi ketika kebahagiaan anak-anaknya itu bisa dinikmati, maka itulah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi kita yang hadir di sini juga haruslah menjadi pribadi. Saya ingin bertanya, Dek. Halo. Kamu mau nggak jadi pribadi yang bisa membuat orang lain bahagia? Nah, saya sepakat. Kalau kita bisa membuat orang lain bahagia, maka kita akan semakin berbahagia. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Karno sesungguhnya itulah bagian-bagian daripada kehidupan ini sendiri. Cuman beliau berpesan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh ketua, beri saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Beri saya 10.000 orang tua, akan saya cabut gunung Semeru. Yang hadir di sini semua adalah orang-orang luar biasa. Untuk itu, maka sebagai awal pertemuan kita pada malam hari ini, saya didaulat untuk membuka acara kebersamaan kita, yaitu acara mengenang Bung Karno, seorang orator, proklamator, seorang founding father. Tanpa beliau kita hari ini masih belum merdeka. Tapi karena semangat beliau memerdekakan Indonesia, maka kita hari ini bisa mendapat kesempatan, bisa bebas, bisa ketawa. Dulu kita masih susah, sekarang sudah teknologi semakin maju, jalan tol juga sudah bagus, sudah banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Indonesia sudah merdeka 76 tahun, tetapi masih banyak yang belum merdeka. Siapa dia? Orang-orang yang belum merdeka dari rasa takut, orang-orang yang belum merdeka dari rasa lapar. Kalau masih dia memikirkan esoknya harus makan apa, berarti dia belum merdeka. Negara berkewajiban memerdekakan semua. Tak seorang pun yang boleh lapar di negeri ini. Negeri yang gemaripan Laut Jinawi, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kita ini negara yang luar biasa. Perempuan Korea itu di Pulau Jeju Island, saya ke sana, itu ibu-ibu tua, umurnya 60-70, masih nyelam di ombak yang ganas. Saya tanya kenapa? Karena ibu-ibu menyelam ke bawah itu mengambil cumi-cumi dan kerang. Nah, itulah yang dijual. Kalau suami anak-anaknya, kalau nggak dimakan ombak jadi pelaut, mati. Tinggal lajang-lajangnya di sana. Itulah sulitnya hidup. Mau bercocok tanam nggak bisa.
Nggak ada tempat sesungguh ini di Korea. Pergi saya ke India, saya pernah ke India. Kalau kita tonton film itu Kuci-Kuci Hotel, dia kan cuma di taman-taman bunga itu yang bagus-bagus itu, istana-istana. Istananya pun tak banyak-banyak kali. Sepanjang jalan, tahu nggak deh, di pinggir jalan, kiri kanan jalan itu banyak sapi. Sapinya kurus-kurus. Kalau di sini sapinya makan rumput, terdengar suaranya res, terdengar karena rumputnya segar. Kalau di sana rumputnya warnanya kuning, kayak dirondak, rumput kita dirondak, begitulah rumput di sana. Jadi sapi di sana itu bukan pakai gigi dia makan rumput, pakai bibirnya harus agak tebal, bibirnya keras, itulah ditarik-tarik. Nah begitulah susahnya kehidupan. Jadi negara ini di laut pun banyak yang bisa ditangkap ikan, di Danau Toba kita bisa bikin keramba, di sungai-sungai banyak ikan. Tetapi suatu ketika negeri ini dipimpin para pedebat, maka yang sengsara rakyatnya. Pejabat kaya raya dulu orang berebut jadi pejabat, betul? Kalau sekarang dibikin jadi pejabat, apalagi pengambil kebijakan, mengambil komitmen, itu dekat-dekat ke sudah setengah kakinya masuk penjara. Karena apa? Ketika dia tidak menjalankan apa yang diberitakan oleh SPK, surat perintah kerja. Kalau dulu nggak ada itu diperiksa, sekarang nggak bisa deh. Maka kalian semua harus ikut mengawasi pembangunan ini. Siap? Siap nggak mengawasi pembangunan? Kalau ada yang nggak benar deh, kalian jangan takut-takut. Dulunya takut. Kalau sekarang punya Android, itu dia aspal kalau jelek-jelek. Dia bikin jalan di kampung-kampung kita. Kalau campuran semennya ini terus kelihatan apanya, besi-besinya, kalian protes itu pemborongnya. Protes sama lurah. Jangan takut-takut. Nggak zamannya lagi kita takut-takutin orang. Betul? Ini ada Bung Farel, adik kita dari Ketua Banteng Milenial. Dia ini karena keberaniannya sampai takut sama dia di Amplas. Jadi semua kegiatan di Amplas dia pasti diundang. Betul nggak Farel? Nah, jadi kita harus tepuk tangan. Kenapa ini saya harus sampaikan? Supaya kita ini bukan sekedar pintar, tetapi harus berbicara yang benar. Kita jangan diam kalau melihat kejahatan di depan kita. Hari ini Sumatera Utara menjadi juara 1, tahu nggak di Sumatera Utara apa sekarang di Indonesia? Narkoba. Apa? Narkoba. Narkoba kata ketua. Tepuk tangan dong. Semangat kali kalian jadi juara narkoba ya. Sampai tepuk tangan. Malulah. Jadi untuk itu kami juga dari fraksi PD Perjuangan, narkoba, petugas BNN dan lain sebagainya, sampai hari ini masih juara 1. Jadi kita melalui forum ini juga saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua, kami dari fraksi PD Perjuangan mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara agar membantu kegiatan khotib Jumat, pendeta di gereja, biksu, untuk menyampaikan, nanti mahasiswa-mahasiswa juga boleh usulkan, untuk menyampaikan kepada setiap ceramah sehabis sholat bahaya narkoba dari sisi agama. Karena kita sudah tidak punya benteng lagi, hanya kepada ulama-ulama lah yang kita
minta untuk menyampaikan betapa jahatnya narkoba ini. Betul? Setuju nggak itu? Itu dananya lagi kami usulkan, mudah-mudahan gubernur berkenan dan kita nanti akan mendapat anggaran di tahun depan kepada khotib-khotib Jumat seluruh Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini nanti berdampak. Biayanya kira-kira 100 miliar yang kami usulkan kepada 24.000 khotib setiap Jumat mendapat bantuan sekian ratus ribu per minggu per acara. Jadi itulah bagian-bagian penugasan kita. Jadi sekaligus saya mengucapkan terima kasih deh semua atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan pertemuan yang pertama. Saya sangat senang melihat suatu hari kelak kalian-kalian ini jadi orang yang bisa membuat kita bangga. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Merdeka! 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 Dengan ini acara ini saya buka dengan resmi. Pak, gimana Pak tanggapannya tentang kegiatan malam mengenang Bung Karno? Ini sebuah kesempatan bagi kita dan anak-anak muda agar mengingat Bung Karno sebagai founding father. Beliau lahir bulan Juni, meninggal wafat juga bulan Juni, sehingga lahirnya Pancasila juga 1 Juni. Maka bulan Juni ini adalah dinamakan bulan Bung Karno. Ya, sebagai generasi muda sudah sepantasnya generasi muda ini mengingat jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pak Rudi, belakangan ini kan isu tentang ideologi untuk merubah Pancasila di Indonesia ini sangat masif. Terakhir kemarin tentang Khilafatul Muslimin, ada 30 sekolah yang diduga terafiliasi. Ini seperti apa Pak kepada anak-anak muda? Barangkali pemahaman ini yang paling penting, sebagaimana tadi telah saya minta adik-adik itu membacakan Dedication of Life, bahwa kehidupan kita ini kan harus mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air dan kepada bangsa ini. Itulah arti sebuah kehidupan, di mana kita tidak perlu membuat sebuah keyakinan baru di luar itu untuk negeri yang gemari Pajloh Jinawi ini. Kepada generasi muda ini kita wariskan semua untuk memajukan bangsa dan negara ini. Harapannya Pak? Ya, harapan saya tentunya kepada adik-adik semua, ayo kita coba baca-baca 1 atau 2 bait tulisan-tulisan tentang Bung Karno atau karya-karya Bung Karno. Contohnya Dedication of Life dan banyak lagi karya-karya singkat pendek, dan itu mungkin bisa pelan-pelan merasuki jiwa dan raga. Dan kepada adik-adik kita semua ini, Bung Karno memberikan sebuah jimat kepada kita sebagai bangsa Indonesia, Pancasila sebagai penuntun bangsa ini untuk menghadapi globalisasi yang semakin terbuka, semakin bebas. Bangsa ini akan kuat dan semakin kuat bila persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa membangun dengan jiwa pengabdian yang sebesar-besarnya kepada negara, memajukan bangsa ini untuk menghadapi globalisasi yang semakin terbuka ke depan. Oke, makasih Bang. Bulan Juni wafatnya.